dalam pernikahan, ya hal yang paling mutlak adalah komunikasi. Kita lihat itu mutlak, komunikasi itu sudah. Karena dua orang dari latar belakang berbeda, apalagi laki perempuan. Saudara, makin hari para psikolog itu makin menemukan fakta ini. Sebetulnya laki dan perempuan itu nggak bisa disatukan. Maaf, maka itu setan kurang ajar menawarkan perkawinan homo dan lesbi. Karena secara psikologis justru itu yang cocok. Laki-laki itu selalu berjalan dengan logikanya, perempuan berjalan dengan emosinya, perasaannya. Maka itu kalau kita mendengar dalam diskusi, dalam pembicaraan apa saja, kalau laki-laki bicara selalu menekankan menurut pendapat saya, betul kan? Menurut pendapat pikiranku, nah itu laki-laki. Kalau perempuan tidak, menurut perasaan saya. Maka itu kok ada laki-laki terlalu perasa bilang kamu tuh kayak perempuan saja. Nah betul tidak? Karena perasaannya jalan duluan, bukan logikanya. Nah bayangkan, satu pakai otak, satu pakai hati, nggak ketemu ini saudara, nggak ketemu. Renungkan dia atau tidak kira-kira? Karena orang yang bertindak, berkeputusan melakukan apa saja dengan perasaannya, itu berarti logikanya nggak main sama sekali sudah. Tapi begitu pula orang yang berjalan dengan pikirannya, dengan idenya, pendapatnya, logikanya, maka saat itu perasaannya nggak main sama sekali. Nah bayangkan kalau kita harus hidup bersama, maka komunikasi itu jembatannya. Komunikasi itu yang bisa menghubungkan, yang bisa menyambungkan dua hal ini. Siapa yang seringkali, maaf ya para istri harus tahu, tapi juga para suami harus bisa mengerti. Begini, saya nggak tahu di antara saudara siapa yang sering alami seperti ini. Berapa banyak istri-istri berkata, aku ini masih mau ngomong sama kamu. Sering dengar kalau istri ngomong seperti itu. Maksud suami bukan gak mau dengar istri ngomong, sudah ngerti. Jangan diulang-ulang. Maaf saya, maaf. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena begitu satu kalimat muncul dari mulut istri, laki-laki itu langsung mencerna dengan logikanya. Itu bisa sambung, oh beres sudah. Nah buat istri belum puas karena ngomongnya belum habis. Ini masalah besar saudara. Kira-kira ya atau tidak? Ya. Nah maka itu semua suami harus masuk universitas peristrian. Peristrian katanya. Suami-suami harus masuk kampus untuk kuliah sekian semester, belajar jadi pendengar yang baik. Nah istri-istri maafkan kami, bukan kami itu nggak mau jadi pendengar yang baik, karena logika kami sudah jalan duluan. Ayo siapa yang rajin bertengkar gara-gara itu bertobat hari ini. Jadi para istri jangan paksa kami untuk mendengarkan dengan rinci apa yang terjadi. Kadang-kadang kami sudah bisa menyimpulkan, walaupun baru pembukaan aja. Tapi istri nggak pernah puas karena merasa belum tuntas ceritanya. Oke, nah para suami juga begitu betul. Kita harus belajar untuk bisa mendengarkan istri kita. Memang harus perlu waktu. Nah, saudara bayangkan ini baru masalah omongan, belum yang lain-lain. Pokoknya laki dan perempuan itu sebetulnya nggak bisa disatukan, nggak bisa karena dunianya beda. Tapi pasti kita harus tanya, ya tapi kenapa Tuhan kawinkan kita? Kenapa dia beri hukum itu? Nah kalau saudara bertanya seperti itu, di sini kita ketemu jawabannya. Alkitab adalah satu-satunya buku yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Katakan amin. Alkitab. Saudara, maka itu perlu sekali kita belajar. Oke, kita lihat sekarang ayat yang pertama, Kejadian 2 ayat 25. Komunikasi, itu penting, komunikasi. Yang menikah satu suku saja sering ribut, apalagi beda suku. Betul tidak? Nah, itu harus hati-hati itu. Komunikasi penting. Saya cerita begini dulu.
Sehebat-hebatnya kita bisa bahasa Inggris. Ya saya beri contoh itu saja. Sehebat-hebatnya kita pintar bahasa Inggris. Kalau bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Coba dengar ya pertanyaan saya. Adik-adik, anak-anak, engkau juga boleh jawab. Kalau kita lagi marah, pakailah bahasa Inggris. Mantap nggak marahnya? Cepat jawab. Bisa mantap nggak? Nggak bisa. Betul nggak? Kalau bahasa ibu kita bahasa Indonesia, lalu kita marah, walaupun kita bisa bahasa Inggris, nggak enak. Cobalah marah bahasa Inggris. Walaupun kita pintar bahasa Inggris, ngerti maksudnya. Nah ini masalahnya. Kalau kita menikah beda suku, seringkali kita kalau marah ingin pakai bahasa ibu kita. Nah pasangan kita nggak ngerti ngomong apa ini. Ngerti contoh ini saudara? Jadi itu cara mengekspresikan sesuatu dalam hidup ini. Dan itu kembali komunikasi yang menentukan. Saya akan baca, lihat ayat 25 Kejadian 2. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pertama kali Roh Kudus mengajar saya firman ini, langsung muncul di benak saya, ngapain ditulis? Toh semua kita tahu, zaman itu Adam dan Hawa pasti telanjang karena belum ada pabrik tekstil. Nah, betul nggak? Itu logikanya, betul tuh. Ini kan mubazir, istilah Arabnya. Untuk apa Yahweh menuliskan ini dalam firman? Mereka keduanya telanjang, yaitu manusia dan istrinya, tapi mereka nggak merasa malu. Saudara, hari ini kita belajar, ternyata kata telanjang, adik-adik kalian harus tahu rahasia ini, karena suatu kali kalian akan menikah dan pakai firman ini. Kata telanjang dalam ayat ini tidak ada unsur seks sama sekali, tidak. Kenapa tidak? Justru di sini Roh Kudus memberikan pengajaran yang luar biasa. Kata telanjang dalam hubungan suami istri itu menunjuk kepada dua hal. Satu, komunikasi. Dua, kejujuran. Catat itu ya. Satu, komunikasi. Dua, kejujuran. Januari 92 itu pertama kali dalam hidup saya setelah sekian banyak tahun saya itu ingin tahu kenapa anjing dan kucing ribut terus. Pasti ingin tahu bukan? Saya pikir dulu ini dua ekor ini pasti ada setannya. Ketemu bertengkar. Maka itu kalau ada dua orang di antara kita sering bertengkar, suami istri, kamu tuh kayak anjing dan kucing saja. Kan orang sering berkata begitu. Nah ternyata setelah saya ketemu satu buku biologi, saya lupa itu judul tentang apa. Saya tertawa sampai sakit perut saudara. Ternyata bukan mereka dua ada setannya. Mereka dua nggak punya penterjemah. Maka itu mereka gegeran terus, bertengkar terus kalau ketemu. Nah karena komunikasi mereka terputus. Walaupun saudara bukan militer, tapi kita tahu sistem militer. Salah satu strategi militer yang dipakai oleh negara mana saja di dunia sampai hari ini, kalau mereka perang dengan negara lain, ya nomor satu yang harus dicari itu pusat-pusat komunikasi, radio, televisi, telkom, bandara, pelabuhan, itu harus ditaklukkan dulu. Kenapa? Karena kalau wilayah komunikasi ditaklukkan, maka nyerangnya itu gampang. Berarti negara itu sudah kalah duluan. Nah rupanya sampai hari ini iblis pakai cara yang sama untuk menghancurkan pernikahan kita. Komunikasi kita diputus. Maka itu muncul kata salah faham. Betul tidak? Nah inilah yang disebut manusia. Disebut manusia kalau penuh dengan salah faham, salah dengar, salah lihat, salah bicara, salah rasa, salah pikir, salah semuanya. Itu manusia. Betul? Kalau kita disebut manusia, nggak pernah salah faham, nggak pernah salah dengar, nggak pernah salah lihat, nggak pernah salah bicara, nggak pernah salah itu, maka kita boneka. Dan gitu saja. Yang disebut manusia pasti kita punya salah. Nah begitu komunikasi diputus, maka salah faham terjadi. Bisa bayangkan kalau sudah salah faham diteruskan jadi apa? Perang, sudah ribut, saling nyalakan. Nah ternyata anjing dan kucing itu bahasanya pada ekor mereka. Itu biologi menuliskan. Anjing kalau lagi girang, lagi seneng, ekornya yang goyang.
Betul, pernah lihat ya? Tapi kebalikan kucing, kalau dia lagi marah, ekornya yang goyang. Nah, ini masalah. Pagi-pagi dari jauh kucing lihat anjing, ekor goyang-goyang. Kucing tersinggung, siapa dia pagi-pagi nantang? Karena bahasanya kucing, ekor goyang itu marah. Anjing lain lagi pikirannya. Senang dia pagi-pagi punya teman baru. Karena dia lihat ekor kucing goyang-goyang. Nah lihat itu, karena mereka nggak punya penterjemah, mendekatlah mereka, betul? Tapi dengan motivasi yang berbeda. Kucing dekatin anjing karena marah, anjing dekatin kucing karena ngajak main. Nah masalahnya binatang itu nggak pernah tersenyum. Maka itu, lu serius nggak ada binatang tersenyum lu saudara. Ayo, sesenang-senangnya anjing peliharaan saudara. Jadi kalau saudara pulang dia lompat-lompat bukan, nggak mungkin anjing terus, woi, menakutkan anjing senyum. Ya, binatang nggak ada yang bisa senyum. Semua binatang tidak yang senyum. Apalagi tertawa. Yang bisa senyum tertawa cuma Tuhan dengan kita. Hebat sekali. Setan saja enggak. Itu hebat. Nah, begitu mereka mendekat, kucing nyakar duluan. Anjingnya baru tahu kamu marah, ternyata terlambat sudah. Nah, jadi kata telanjang di ayat ini, suami istri, komunikasi kita harus terbuka. Tidak boleh ada penyekat sedikit pun dalam hubungan kita, tidak boleh. Harus jelas betul-betul. Maka itu kalau lagi emosi, lagi apa, jangan dipaksa oleh pasangannya yang gak emosi untuk bicara. Nggak bisa. Orang emosi dipaksa bicara, jadi apa kira-kira? Meledak sekali. Maka itu belajar untuk sabar dulu. Yang sedang tidak emosi, tunggu sampai pasangan kita tenang, supaya dia bisa cerita dengan baik. Nah biasanya laki yang gak sabaran, suami-suami gak sabaran dalam hal ini, belajarlah untuk mengerti. Jadi komunikasi kita penting. Yang kedua, kata telanjang itu terbuka. Tidak boleh ada penyekat sedikit pun. Saya tidak tahu, saya pernah baca bukunya Walter Troppis. Saya baca buku itu tahun 78, saudara. Judulnya I Married You. Itu cetakan penerbitnya BPK Gunung Mulia. Sayang sekarang buku itu nggak dicetak lagi, itu buku bagus. Walter Troppis orang Swiss, mereka dua suami meninggal, mereka dua hamba Tuhan yang hebat, dia bagi Tuhan dalam masalah pernikahan. Nah ada sebuah kebenaran yang Walter Troppis tuliskan dari kitab Efesus, saya setuju. Dia berkata begini, pernikahan itu seperti dua lembar kertas. Ya, bayangkan ya, bayangkan sekarang adik-adik, kalian harus bayangkan ini karena kalau besok menikah, kalian harus tahu. Pernikahan itu seperti dua lembar kertas yang diberi lem rata di dua permukaannya, lalu ditempelkan. Pertanyaannya, setelah sekian saat, pasti sudah kering bukan lemnya, bisakah dua lembar kertas itu dipisahkan lagi dalam badan utuh? Jawabannya apa? Tidak bisa. Nah itu perceraian. Bagaimanapun alasan perceraian, kalau ada orang berkata, oh kami itu cerai baik-baik, goblok betul yang ngomongin. Kata cerai itu sudah sangat jelek. Bagaimana cerai baik-baik? Enak saja, nggak bisa. Nah, jadi dua lembar kertas yang sudah diberi lem rata permukaannya sudah mengering karena sekian waktu berjalan, mau dibuka pelan-pelan pun tetap rusak, saudara. Dan saya kagum penjelasan itu. Maka itu ingat, kenapa Yahweh Tuhan kita, dia berkata, aku benci perceraian. Karena itu merusak, saudara. Merobek dua-duanya. Dan bisa bayangkan, kalau ayah ibu terobek, anak-anak robek juga. Tersayat-sayat hidupnya. Begitu ngeri sekali. Nah tapi berikut Walter Troppis berkata begini, apabila lemnya tidak rata, terjadi apa dalam penempelan itu? Ada apa? Ada yang gak lengket, ada rongga. Kita pakai ilmu fisika, ada rongga. Nah dalam hukum alam, hukum fisika, setiap ada rongga itu terisi apa? Udara. Nah lewat Efesus 6, siapa masih ingat Paulus menuliskan, iblis itu penguasa apa? Penguasa udara.
Maka itu kalau ada penyekat dalam pernikahan kita, berarti ada rongga di situ. Kalau ada rongga, berarti udara masuk. Dan di mana ada udara, di situ ada iblis. Wih, luar biasa pengertian itu. Maka itu suami istri, terbukalah, jujurlah, jangan ada penyekat apa-apa antara kita dua. Artinya begini, apapun rahasia hidup kita masa lalu sebelum kita menikah dulu. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, saya minta mereka dua jujur. Dulu pacarmu berapa? Harus ngomong itu. Berapa kali kamu pacaran? Harus cerita. Dan pasangannya pun harus menerima. Itu kan sudah lewat masa lalu, harus diterima. Menikah itu harus menerima pasangannya apa adanya. Tidak boleh memberikan syarat apa-apa. Ya sudah, itu dia. Nah, anak-anak muda, saya ingin ajarkan kepada kalian, adik-adik, orang-orang tua dulu. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara masih ingat, orang-orang tua dulu punya nasihat bagus. Selama pacaran, meleklah lebar-lebar. Ya, melek lebar-lebar. Kalau kurang lebar, ganjal pakai batang korek api, matanya lebar. Begitu menikah, tutuplah mata rapat-rapat. Dan itu luar biasa. Kalau nasihat orang-orang tua itu kita gabungkan dengan firman Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Nah, yang kebalikan itu anak-anak muda sekarang goblok. Jangan marah kamu ya, saya ngomong ini. Waktu pacaran merem, rapat-rapat gak lihat apa-apa sudah. Begitu menikah baru melek, terlambat. Artinya apa? Kalau kita menikah harus merem rapat-rapat. Ya sudah, terima apa adanya. Amin kan ini? Amin. Maka itu jangan suka ungkit-ungkit masa lalu. Jangan. Sudah, itu sudah lewat. Yang sekarang-sekarang. Dan itulah hukum yang luar biasa untuk suami istri. Telanjang, terbuka. Ya sudah, memang aku begini. Harus terima. Saudara, suami istri boleh punya almari beda-beda, terserah. Tapi kunci nggak boleh dibawa kalau berak. Maksudnya kenapa ayo? Untuk apa kita takut pada suami atau istri kita kalau dia harus buka almari kita? Ada apanya di situ? Siapa yang handphonenya pakai pin, terus nggak saling tahu pinnya, awas dalam nama Yesus. Takut diintip SMS-nya apa saja? Nggak usah takut. Pokoknya begitu menikah tidak boleh ada rahasia apapun. Suami istri harus terbuka, jujur. Siapa punya email, address, password harus saling tahu. Awas sembunyi-sembunyi passwordnya. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Pokoknya tidak boleh ada rahasia di antara kita berdua. Semuanya terbuka. Suami ngerjakan apa, suami mikir apa, istri harus tahu. Begitu pula sebaliknya. Saudara, kalau pernikahan kita pakai hukum ayat 25 Kejadian 2, sungguh setan itu nggak bisa sembunyi. Saya berilustrasi sekarang ini. Saya tanya, seandainya di ruangan ini nggak ada kursi, nggak ada meja. Kalau meja seperti saya masih lumayan, karena tinggi nggak tertutup. Misalnya nggak ada. Ruangan ini kelihatan bersih atau tidak? Bersih. Lalu ada sesuatu yang kita tutupi di ruangan ini. Entah langsung kita pasang tikar atau sesuatu penutup, atau kita letakkan meja yang tertutup sampai di bawah. Saya tanya kepada saudara, berapa hari kemudian ada apa di bawah yang kita tutupi itu? Debu, kotoran, serangga-serangga binatang itu sembunyi. Nah, itulah kebenaran. Kalau dalam pernikahan kita ada yang kita tutupi, di situ tempat setan bersembunyi. Renungkan itu. Maka itu firman ini luar biasa. Keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Ini bukan masalah seks, tapi komunikasi dan kejujuran dalam hidup pernikahan kita. Anak-anak muda, lagi sekali jaga diri kalian. Maka itu kalau masih pacaran, jaga diri baik-baik. Ingat anak-anak muda, di dunia korban cinta itu pasti perempuan. Nggak ada korban cinta laki-laki. Iya atau tidak? Nah, maka itu perempuan goblok jangan bertambah terus. Tapi penipu jangan bertambah juga. Ingat itu. Kenapa korban cinta pasti perempuan? Karena kenapa?
Karena emosi? Bukan. Pakai emosi? Bukan. Ingat, ini rahasia luar biasa soal keperawanan. Itu yang harus kita jaga baik-baik. Maaf, bagi kalian masih kecil-kecil, gak usah terlalu banyak tahu. Ditanya papa mama di rumah. Keperawanan itu penting. Ingat itu baik-baik. Sedikit saya akan bicara tentang hal ini. Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang luar biasa yang bicara tentang keperawanan. Tidak ada buku manapun di dunia yang bicara soal keperawanan ini. Selaput darah. Ya enggak ada, hanya Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ditulis. Dan banyak ayat menunjukkan itu. Lalu Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang selalu minta anak sulung. Jadi Alkitab ini bicara tentang anak sulung dan keperawanan luar biasa. Maaf ya, saya harus hati-hati bicara ini. Jangan saudara saling nyalakan, sudah, yang sudah lewat sudah. Maka itu jaga diri kalian, anak-anak gadis, dengan. Saudara, saya sangat kejut ketika Roh Kudus tunjukkan ini. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Maafkan. Maka itu jaga diri kalian, gadis-gadis. Suka pemuda-pemuda, engkau jangan merusak orang lain dalam hidupmu. Mengapa Alkitab mengajarkan tidak semua anak pertama itu anak sulung? Percayalah bahwa Bapa di surga menciptakan apa saja, baik dalam tubuh kita maupun di alam semesta ini. Semua itu punya arti, betul tidak? Dia tidak akan menciptakan sesuatu sekedar iseng. Nggak mungkin. Semua dia punya tujuan. Apa saja. Apalagi selaput darah di rahim gadis. Kenapa kitab Taurat menuliskan? Dan itu ditubuhkan lewat kitab Ibrani. Nanti saudara cari ayatnya. Begini kata firman. Segala sesuatu disebut kudus kalau ada tanda darah. Dan bersyukur dalam bahasa Indonesia, keperawanan, kegadisan disebut kekudusan atau kesucian. Betul tidak? Saya kagum dengan kalimat itu. Pasti penemu kata itu orang Kristen dulu, saya nggak tahu siapa. Kenapa? Karena pecahnya selaput darah, pasti ada darah. Robeknya keperawanan itu harus ada darah. Maka itu zaman dulu. Coba saudara bongkar buku-buku kuno, cerita-cerita di suku mana saja. Saya pernah coba mengumpulkan itu. Dulu di bangsa apa saja, di suku apa saja, dalam hukum pernikahan mereka, pasti di tempat tidur pengantin baru ada selembar kain putih. Para tua-tua di suku itu hari esoknya akan meneliti kain itu, ada darah atau tidak. Ketika saya kumpulkan data itu, saya kaget. Bayangkan, mereka bukan suku-suku Kristen, tidak, saudara. Menentukan sekali, ada darah atau tidak. Kalau sampai di spray kain putih itu nggak ada darah, berarti si pengantin perempuan nggak kudus. Lagi, itu jadi masalah besar. Ingat ini anak-anak muda. Tolong para orang tua, para gembala, tekankan ini. Coba sekarang buka Kejadian 1:28. Lihat dulu ayat ini. Kejadian 1:28. Saya kagumnya begini sekarang. Begitu kita buka Kejadian 1 ayat 1, baca terus sampai ayat 27. Tidak ada hukum apa-apa. Itu hanya firman yang disampaikan. Tapi begitu sampai ayat 28, itulah peraturan pertama yang dibuat oleh Tuhan untuk kita manusia. Jadi hukum pertama, peraturan pertama yang Papa buat untuk kita adalah peraturan pernikahan. Dan itu ayat. Apa hukumnya? Kejadian 1:28, dengarkan. Begini kata Tuhan, semua kita harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Katakan amin. Anak-anak muda ini penting. Diberkati dulu untuk jadi suami istri, baru ada seks. Itu urutannya. Maka Yahweh memberkati mereka, dan Yahweh berfirman, beranak cuculah, dan seterusnya. Saudara lihat sekarang, setan merusak luar biasa. Berapa banyak pernikahan dikurang ajari oleh iblis. Dibuat jadi ayah ibu dulu, baru jadi suami istri. Ini kurang ajar betul, saudara. Catat itu baik-baik. Tidak boleh ada seks sebelum dikuduskan.
jadi suami istri. Karena Tuhan kita tetap meminta keperawanan itu untuk melahirkan anak sulung. Hebat sekali hukum ini. Dengarkan adik-adik, anak-anak muda, 90% pernikahan seks dulu, maka rumah tangga itu penuh dengan kecurigaan. Ayat tambahnya catat ya, nanti baca di kamar masing-masing waktu kita mau tidur. 2 Samuel 13. Ada peristiwa yang mengerikan sekali ketika seorang pemuda memaksa pacarnya tidur bersama. Begitu selesai tidur bersama, maka si cewek dicampakkan atau dibuang. Nah, ternyata kisah itu berlaku sampai hari ini. Saya diskusi dengan beberapa psikolog. Ada 2 anak saya yang master psikologi. Saya diskusi dengan mereka. Mereka kaget ketika saya tunjukkan ayat itu. Di dalam psikologis itu sudah dibuktikan. Begitu pacaran dan hubungan seks, maka 80% ceweknya ditinggal. Sampai hari ini terjadi. Maaf ya, coba tanya teman-temanmu, anak-anak muda. Ternyata itu cerita lama. Nah, di dalam faktor psikologis, para psikolog itu kami diskusi. Jawabannya begini, mengapa 80% cowok pasti meninggalkan ceweknya sebelum mereka menikah tapi mereka tidur bersama? Secara psikologis saya sudah tahu semua. Maka sebagai laki-laki ingin coba yang lain lagi. Nah, itu jahatnya iblis. Aneh kalau saya pakai bahasa manusia. Berapa ribu tahun yang lalu sudah terjadi peristiwa itu. Pokoknya kalau hubungan seks waktu pacaran 80% cewek ditinggal. Saudara perhatikan dalam kasus-kasus yang ada, anak-anak muda coba bongkar cerita-cerita teman-temanmu itu. Dan biasanya laki-laki itu kurang ajar, nggak sampai seminggu sudah gandeng cewek lain lagi. Itu buat si cewek yang pertama sakit hatinya dalam sekali. Betul tidak, saudara? Nah, itulah Samuel 2 Samuel 13. Tolong baca nanti malam sebelum tidur supaya semua keluarga dijaga. Maafkan saya kalau saya harus buka ini. Para gembala, setiap kali kita melayani masalah keluarga, jangan segan-segan kita tanya masalah ini. Apakah dulu sebelum kalian menikah supaya ada hubungan? Maaf ya saudara, jangan tertuduh. Dan jangan saling nyalakan, jangan. Sudah lewat. Saya meneliti dalam berapa kasus pernikahan saudara. Kenapa kehamilan anak pertama itu ternyata keretakan keluarga sudah terjadi. Nah, saya dulu belum menikah menemukan kasus itu, saya heran. Dalam pikiran saya seharusnya semua calon orang tua itu senang karena mau jadi papa mama. Tapi ternyata di situ bencana terjadi. Begini rahasianya, dengarkan. Tidak semua kandungan itu punya ukuran bulan tertentu tidak bisa melayani suaminya. Itu tidak semua kandungan. Tergantung kondisi masing-masing istri. Maaf saya ngomong, ada istri kandungan umur 6 bulan, maaf, sudah nggak bisa melayani suaminya. Ada yang sampai 8 bulan masih bisa, maaf, tergantung. Nah, apa hubungannya? Begini, ketika seorang istri sadar dia nggak bisa melayani suaminya dan mereka sudah melakukan hubungan sebelum menikah, sehingga si istri ini tahu, maaf, bagaimana keinginan seks suaminya itu. Ketika dia sadar dia nggak bisa melayani suaminya, nah di situ setan masuk, pikirannya masuk. Aduh, jangan-jangan. Berarti kata jangan-jangan. Nah, suami tiap pulang kerja, wah sukacita, tertawa. Wah, istri makin curiga. Ada apa ini? Nah, padahal suami ini bangga sebentar lagi mau jadi papa. Tapi si setan sudah masuk. Berarti nggak ilustrasi ini, saudara? Kecurigaannya tinggi. Ayo jawab pertanyaan saya. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau dicurigai itu rasa atau tidak? Ayo jawab. Rasa atau tidak? Rasa. Nah, suami ini nggak punya pikiran macam-macam. Suami ini sayang betul pada istrinya. Jadi tiap hari sukacita itu karena mau jadi bapak. Tapi si curiga sudah lain-lain pikirannya. Nah, setelah lama-lama si suami merasa, kok lain istriku ini? Kenapa dia? Biasanya orang yang curiga itu sikapnya langsung jadi dingin. Biasanya istri seperti itu disentuh aja marah. Suami kan bingung, kenapa?
Nah, meledaklah. Suami terkejut, ternyata sekian bulan dia dicurigai dengan cewek lain. Nah, dengarkan istri-istri, makhluk paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Ingat itu. Laki-laki itu makhluk paling sombong sedunia. Maka itu istri-istri belajar kenali kami baik-baik. Kalau sampai ada apa-apa mau negur kami, tegur cari tempat yang baik. Dengar ya para istri, suami nggak bisa ditegur di depan pembantu, di depan orang, nggak bisa. Ingat itu baik-baik. Apalagi suami-suami punya kedudukan cukup tinggi posisinya di suatu tempat. Kadang-kadang tanpa sadar dibawa ke rumah, sehingga istri pun dianggap bawahan. Awas suami seperti itu, harus bertobat. Itu hanya untuk di kantor, nggak ada di rumah jadi bos, tidak ada. Nah, maka itu faktanya. Kalau perempuan ngaku salah atau ngaku dosa, itu nggak bisa putar-putar, nangis dulu. Iya gitu. Kalau laki ngaku dosa, putar dulu, cari alasan. Nah ini loh masalah itu di sini. Memang Tuhan ciptakan kita itu beda antara laki dengan perempuan. Begitu Alkitab bisa mengajarkannya seperti itu, saudara. Dalam hubungan suami istri banyak saudara lihat masalah hubungan Ishak dengan Ribka, ya Simpson dengan Dili dan siapa. Oh banyak sekali kita bisa melihat itu di Alkitab. Maka itu mulai hari ini belajar Alkitab jangan cuma anggap sebagai buku rohani atau kitab suci saja. Tidak, dia itu buku kehidupan. Untuk masalah apa saja kita bisa melihat di buku itu. Hebat sekali. Nah, meledaklah si suami karena dituduh, dicurigai. Nah, biasanya laki-laki kalau nggak salah tapi disalahkan, biasanya ngomong gini, oh jadi selama ini kamu kira aku macam-macam. Padahal aku tidak. Ya udah aku buat sekalian saja. Nah, itu jahatnya laki-laki. Betul nggak laki-laki kita sering gitu kalau marah, awas. Maka itu jangan ada seks sebelum menikah. Maaf suami istri, kalau ini nggak dibereskan sampai sekarang ini, walaupun usia pernikahan kita sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi kalau kasus itu belum dibereskan, kita dua belum saling ngaku salah dan menerima keadaan itu, minta maaf. Biasanya ya, yang suka maksa dulu waktu pacaran itu harus minta maaf. Ada yang dipaksa. Rata-rata laki-laki sekarang zaman berubah, banyak perempuan juga maksa. Maaf, jangan marah saya ngomong. Nah, karena itu merusak harga diri, saudara. Di situ suami istri jadi nggak saling respect, nggak saling hormat. Karena hubungan seks sebelum menikah. Sampaikan kepada banyak orang bahwa hukum Kejadian 1:28 itu mutlak. Diberkati dulu baru ada seks, jangan dibolak-balik. Ngeri ya saudara. Akhirnya masing-masing pasangan tidak bisa menghargai 100% karena sudah pernah tidur bersama waktu itu. Jadi adik-adik, anak-anak muda, kau jaga dirimu ya. Jangan ada seks sebelum diberkati. Ingat itu baik-baik. Di samping Tuhan juga cari anak sulung, tapi juga saling menjaga hubunganmu nanti. Penting sekali itu dijaga. Jangan lupa baca 2 Samuel 13. Mama-mama, papa-papa ingatkan anak-anak nanti malam. Suruh baca. Supaya kita belajar baik-baik. Jadi sekarang kita tahu korban cinta pasti perempuan. Satu kali salah seorang anak kami, namanya Ronald, dia gubah lagu Cinta Harus Memiliki. Kaget saya dengar lagu itu. Terus saya tanya, dari mana kamu dapat ide itu? Ya waktu papa khotbah soal seks. Oh ya, kenapa bisa begitu? Dia sadar, mengapa ada seks sebelum menikah? Karena dunia itu punya konsep cinta itu nggak harus memiliki, jadi bisa buat main-main. Wah hebat sekali kamu Ron, saya bilang ngarang. Akhirnya lagu itu jadi sebuah album. Nah biasa bukan, itu album sekuler. Saya nggak masukkan dia sebagai album rohani, nggak sekuler. Biasa kalau ada album sekuler maka harus disebarkan dulu ke semua radio swasta di Jakarta waktu itu. Nah dari situ selama 3 minggu berturut-turut akan dinilai apa pendapat pendengar dari lagu itu. Nah ternyata album itu, saya sudah bilang ada 10 lagu. Ya saya bilang pada mereka, sudahlah, hitnya itu pasti Cinta Harus Memiliki. Tapi mereka nggak percaya. Mereka pilih 1 lagu dari 10 itu. Dan ternyata betul. Dalam 3 minggu pertama itu, yang hit dari 10 lagu itu justru Cinta Harus Memiliki. Tapi muncul masalah baru, saudara. Saya kagum kalau saya ingat Tuhan bekerja saat itu.
Ternyata semua yang mendengar lagu itu tidak ada yang setuju kalau cinta harus memiliki. Untuk apa? Nah, di Facebook jadi rame. Nah, saya ini bukan pengangguran ngurusi Facebook, tapi saya terlibat tanpa saya sadar. Wah, ini harus di stop ini kalau begini nih, nggak bisa terus ini. Karena saya diminta untuk menjawab semuanya itu. Saya bilang, Papa, beri saya hikmat supaya ini stop polemik Facebookers ini. Tuhan berikan saya hikmat yang luar biasa. Begitu di-add, detik berikut masuk yang tadi nggak setuju jadi setuju semuanya. Kenapa? Begini hikmat Roh Kudus. Menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu, goblok. Dengar baik-baik. Saya ulangi lagi ya. Menikah tidak sama dengan orang beli sepatu. Kenapa? Goblok. Kenapa? Dengar. Kalau kita beli sepatu harus nggak bisa titip, saudara. Walaupun angkanya betul. Titip nomor berapa? 40. Carikan nomor 40. Nggak bisa. Kalau kita nggak coba. Nah, waktu kita beli sepatu, kita coba. Itu kan belum memiliki. Yang punya toko nggak boleh marah kalau dicobain. Habis satu toko, kita coba semua, nggak ada yang cocok. Berhak pindah ke toko sebelah dong. Betul? Karena belum memiliki. Nah, saya tulis betapa bodohnya perempuan kalau jadi sepatu dicobai dulu. Ngerti? Ayo, makin awas kamu perempuan bodoh ya, dalam nama Yesus. Laki-laki bertobat kita ini. Awas, ini perkara serius. Tidak boleh ada kata dicoba. Tidak ada. Maka itu harus dimiliki begitu cinta. Supaya nggak bisa dikembalikan lagi. Awas. Ngerti? Wah, jadi luar biasa. Itu kira-kira 4 tahun yang lalu, saudara. Saya kalau ingat kisah itu betul-betul heran. Hebat Tuhan kita. Jadi jaga hubungan itu sejak masih muda. Kalau menikah masuk dalam kekudusan, rumah tangga itu pasti aman. Nggak ada saling nyalakan, nggak ada saling menuduh, tidak ada. Jadi lagi sekali saya berkata, seandainya ada di antara kita yang sudah menikah sekian banyak tahun, ternyata masih ada ganjelan sedikit, mungkin sudah lupa. Maaf, coba buka masalah ini. Harus minta maaf. Dan yang satu harus mengampuni. Dan selesaikan dengan darah Yesus. Supaya setan tidak masuk dalam pernikahan kita. Ngeri, saudara. Cacatnya itu ngeri sekali. Seringkali istri nggak bisa respect kepada suaminya gara-gara peristiwa itu. Selalu ingat yang dulu tuh pacaran. Selalu ingat yang dulu. Itu jahatnya iblis. Oke, kita lanjutkan sekarang ini untuk kita belajar lebih jauh lagi supaya hidup pernikahan kita sungguh diberkati oleh Tuhan di dalam segala hal. Amin. Karena Bapak ingin bahagia luar biasa. Kejadian 25. Kita belajar tentang keluarga anak perjanjian. Keluarga siapa jadinya? Keluarga siapa? Ishak. Betul? Karena dia keluarga anak perjanjian. Ternyata keluarga anak perjanjian pun bermasalah karena komunikasi. Ayat yang ke-19, Kejadian 25 ayat 19. Maka itu komunikasi itu mutlak dalam pernikahan kita. Inilah Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Bethuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Yahweh mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Yahweh. Saya stop dulu. Saudara, zaman itu kan belum ada USG. Betul enggak? Nah, ternyata kandungan Ribkah itu bermasalah. Dia tersiksa selama mengandung. Walaupun ditulis sedikit bertolak-tolakan. Rupanya anak itu kembar. Kandungan itu kembar. Ribkah tidak tahu. Pokoknya dia itu kesakitan selama mengandung. Lalu dia datang kepada Yahweh, minta petunjuk, kenapa kandunganku begini. Lalu di ayat berikut diterangkan, ayat 23, firman Yahweh kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu.
Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, saudara, lihat ini. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya ini dia memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Maka itu betul-betul saya bersyukur melihat Alkitab dalam kacamata suami istri. Semua rahasia itu terbongkar. Maaf ya saudara, maaf. Bukan saya merendahkan. Kalau saudara hamba Tuhan, saudara siapapun juga baca, ada kata ini, tumitnya dipegang, tumit Esau dipegang oleh tangan Yakub. Pasti kita nggak akan mengerti ya, cuma begitu saja. Tapi ketika saya belajar, Roh Kudus tunjukkan, saya kagum luar biasa. Jadi begini, memang sebetulnya Yakub itu anak sulung. Kok bisa begitu? Ini buktinya. Jadi waktu Esau keluar, Yakub itu marah, dia mau tarik balik, aku duluan. Harusnya begitu maksud ayat ini. Jadi sejak dalam kandungan mereka bertengkar berkelahi luar biasa. Nah, ini komunikasi yang terputus. Ribka tidak pernah nyampaikan kepada suaminya tentang pernyataan Tuhan bahwa anak sulung itu bukan yang lahir pertama, nanti yang nyusul. Ribka nggak ngomong. Nah, Ishak tetap pegang pernyataan bapaknya dong, yaitu Abraham. Anak sulung ya anak pertama. Maka itu kalau saudara baca lagi ya lebih teliti, ada kata-kata yang kelihatannya sepele tapi itu rahasianya. Ternyata gara-gara peristiwa itu keluarga Ishak jadi rusak. Hubungan Ishak dan istrinya tidak pernah benar. Kalau Ishak perlu apa-apa kepada istrinya, dia nyuruh Esau, ngomong sama mama Musa. Kalau Ribka perlu apa-apa ke suaminya, juru bicaranya adalah Yakub, anak kesayangan mama. Jadi di keluarga itu rusak. Ada anak papa, ada anak mama. Gara-gara Ribkanya nggak jujur, nggak cerita. Hebat bukan Alkitab ini? Anak perjanjian keluarganya rusak karena komunikasinya nggak beres. Maka itu suami istri untuk apa saja belajarlah berkomunikasi yang baik. Kalau zaman-zaman sebelum 10 tahun yang lalu, wah nggak bisa, dia lagi nggak ada di sini, nggak ada handphone dulu. 10 tahun yang lalu nggak semuanya punya handphone. Sekarang semua orang punya handphone. Jangan alasan nggak komunikasi dengan suami atau istri ya. Nah, betul tidak? Di Skado ada jaringan handphone toh? Wah, buktinya, karena pasti belum bisa SMS saya. Jadi sampai terpencil pun. Berarti maksud ini saudara, komunikasi kita suami istri terus sambung, nggak boleh putus. Ingat zaman perang antara komandan dengan anak buah, senjata sehebat apa tidak ada gunanya kalau komunikasi pimpinan dengan prajurit terputus. Betul tidak? Karena bagaimana mau perang? Siapa memberi instruksi? Maka itu komunikasi suami istri harus baik untuk rumah tangga tetap baik. Ada apa-apa cerita dengan hikmat Tuhan. Ya, kita lihat contoh berikut. Hakim-Hakim 13. Ini keluarga yang benar, saudara. Hakim-Hakim 13. Keluarga Simson. Hakim-Hakim pasal 13 kita melihat. Kenapa Gilbert? Hakim-Hakim 13. Mulai ayat yang ketiga. Atau mulai 2 ya. Hakim-Hakim 13 mulai ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang kau mandul tidak beranak, tetapi kau akan mengandung dan memberikan seorang anak laki-laki. Seterusnya saya nggak baca. Saudara, ayat yang ke-6. Kemudian istrinya Manoah, perempuan itu datang kepada siapanya? Suaminya, dan berkata, telah datang kepadaku seorang hamba Tuhan. Begini-begini, saya nggak baca. Dengarkan. Saudara, inilah keluarga ideal yang Tuhan tuliskan. Istri menerima sesuatu dari Tuhan. Dia nggak simpan sendiri, dia langsung cari suaminya. Dan dia cerita pada suaminya. Ayo kita kembali ke peristiwa Taman Eden. Seandainya Hawa menjadi seperti istri Manoah,
Ketika ular datang ngajak ngomong, terus Hawa berkata, tunggu ya ular, aku panggil suamiku. Kira-kira dunia ceritanya sama atau beda? Ayo jawab, kira-kira dunia ceritanya sama atau beda? Bedanya kebaik atau buruk? Kenapa jadi baik? Karena ularnya dimakan langsung oleh Adam. Nah, ini yang tidak dikerjakan oleh istri yang tidak mau berkomunikasi dengan suaminya. Istri Manoah luar biasa. Dapat pernyataan, dia cerita ke suaminya. Dan lihat reaksi suami. Ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu begini-begini. Saya nggak usah baca. Ayat 9. Maka Tuhan bagaimana? Ayo baca, Tuhan bagaimana mendengarkan permohonan Manoah. Jelas doa suami didengar. Tapi aneh. Sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Saudara, dengarkan. Kembali bicara, perempuan pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Inilah kebenaran. Ternyata dalam sejarah Alkitab, saudara perhatikan, Tuhan itu jauh lebih sering berbicara dengan perempuan daripada dengan laki-laki. Persingkat, waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, dapat mimpi, dapat firasat. Istrinya, banyak hal di Alkitab, istri, perempuan. Nah, tapi jangan marah juga. Setan juga lebih sering pakai perempuan itu. Maka itu saya tanya, jangan tersinggung ya, saya cuma tanya. Di dalam dunia ini kan ada kakek sihir dan nenek sihir. Mana lebih sakti? Maaf. Mana lebih sakti? Nenek sihir. Ternyata di dalam fakta, saudara, dukun-dukun perempuan itu lebih sakti daripada laki-laki. Maka itu perempuan, jaga dirimu baik-baik. Kenapa Tuhan lebih senang pakai perempuan? Hantu pun lebih senang pakai perempuan. Karena kesensitifan perempuan itu yang luar biasa. Ayo, orang suami istri, siapa pernah ngalami anak ada di jauh, lagi sekolah atau merantau, nggak dengar kabar apa-apa, SMS juga tidak, telepon juga tidak. Tapi kalau anak itu ngalami sesuatu, yang ngerasa duluan mamanya atau papanya. Nah, itu dia perempuan. Laki-laki itu seringkali dablek masalahnya, saudara. Ya maklumilah kami, jangan salahkan kami. Tanya Tuhan, kenapa dia ciptakan kami seperti ini? Jadi kalau suami-suami tetap ngorok tidur ketika anak alami apa-apa nggak bilang, istri yang gelisah. Istri jangan marahi suami. Kamu enak tidur saja, nggak mikirin anak. Maklumilah kami. Karena itulah laki-laki dan itulah perempuan. Nah, jadi kalau Tuhan ingin lebih banyak bicara kepada para istri, karena memang Tuhan ciptakan begitu, kesensitifan itu tadi ada pada perempuan. Nah, yang hebat lagi sekali, istrinya Manoah ini. Lihat ayat berikut, saudara, jelas. Waktu utusan surga datang kepada si istri lagi sendirian. Ayat 10, ini penting. Kemudian perempuan itu segera berlari. Kemana? Memberitahukan kepada apanya? Suaminya. Nah, kalau Hawa seperti istri Manoah, oh betul-betul dunia ceritanya lain. Maka itu para istri jaga diri baik-baik, supaya otoritas yang Tuhan berikan kepada para istri nggak jadi merusak hubungan. Maaf kalau ada klub suami-suami takut istri bertobat hari ini. Tidak boleh, suami nggak boleh takut istri. Istri pun bukan berarti harus ditindas, tidak. Karena hukum ini sudah. Ingat, tolong baca dulu satu ayat ini ya. Sebentar selesaikan dulu Keadilan 13 supaya kita nggak kembali ke situ. Jadi dipanggil ayat yang ke-11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia, engkaukah? Dan begitu
dia bertanya, saudara, kepada malaikat itu. Maka Tuhan mengajarkan itu luar biasa. Oke? Kita buka sekarang Kejadian 3 ayat 17. Roh Kudus tolong kami supaya tugas, fungsi, tanggung jawab kami suami istri kami kenali betul-betul dalam nama Yesus. Kita harus mengenali tugas kita, role kita, ya, cara kerja masing-masing suami istri itu beda. Ayat 17 Kejadian 3. Dengarkan ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, tegasnya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ini hasilnya, kalau suami takut istri, kalau istri ngatur suami, kalau si suami tunduk pada istri, kalau suami mendengar perkataan istri dan melakukan. Dengar baik-baik hukum ini, saudara. Maka terkutuklah tanah karena engkau suami yang takut istri. Itu maksudnya. Dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Saudara, ayat ini selalu saya gunakan. Pakai ini tolong. Pakai. Kalau saudara menemukan laki-laki gagal, baik dia hamba Tuhan maupun dia bisnismen, maupun dia swasta, wira swasta, pokoknya semua laki-laki gagal, langsung ajak duduk bertiga dengan istrinya, maka 100% tanah hidup. Ini kan bicara hidup, bukan tanah itu terkutuk. Jadi pekerjaan suami gagal, kalau suami itu hamba Tuhan dia gagal, pasti ayat ini yang terjadi. Suami nggak jadi suami yang baik, nggak jadi kepala karena disetir oleh istrinya. Maka tanah itu terkutuk, saudara. Maka itu para istri, mungkin pendidikan istri lebih tinggi dari suami, mungkin gaji istri lebih tinggi dari suami, tetap suami adalah kepala, istri itu tubuh. Kalau Tuhan memberikan hierarki ini bukan untuk menjajah, karena fungsinya yang berbeda. Saudara lihat, dua keluarga yang pegang peran penting di dunia pertama kali itu rusak gara-gara istrinya, karena suaminya nggak bisa jadi suami yang baik. Maka rusaknya itu sampai hari ini. Pertama keluarga Adam tadi. Kalau hari itu Adam berkata, nggak usah marah-marah, nggak usah bentak-bentak, ngomong sederhana saja. Entah dia manggil yang atau ma atau apa kepada Hawa, nggak tahu. Bukan itu yang Tuhan katakan. Yang boleh dimakan semuanya, yang satu ini tidak. Ayo saya tanya kepada saudara, kalau Adam berlaku seperti itu, suami pegang otoritas, walaupun istrinya menawarkan buah itu, dan dia tegas, karena hukumnya berkata yang ini nggak boleh dimakan, yang lain boleh. Susah nggak Adam ngomong gitu sebetulnya? Enggak. Tapi di sini kita belajar, Adam tunduk pada istrinya. Maka dunia terkutuk sampai hari ini, gak main-main. Juga keluarga kedua, saudara, itu Abraham. Ingat, kenapa Ismail harus lahir? Karena nasihat istrinya. Istrinya berkata, Pak, gak mungkin lah aku akan punya anak lagi. Sudah begini, sudah menopause lama. Itu ada babu nganggur itu. Sudah lihat keadaannya. Nah, dari dua kasus suami ini kita belajar, ternyata yang namanya laki-laki itu geragas. Tahu kata geragas? Rakus. Itu laki-laki, saudara. Bayangkan, walaupun gak ada ayatnya, tapi saya percaya Adam belum pernah coba sampai habis semua jenis buah di taman itu. Bayangkan, yang lain disuruh makan belum dicobai semua, yang satu dilarang, dimplok pisan orang Jawa bilang. Betul gak? Makan sekalian, itu rusaknya. Nah begitu pula Abraham, istri satu yang gak habis-habis. Betul tidak? Disuruh ambil yang berikut mau saja. Itulah laki-laki. Maka itu masing-masing kita harus tahu fungsi yang berbeda-beda ini. Kalau kita ikuti aturan Alkitab itu sudahlah, nggak ada masalah di pernikahan kita. Sungguh tidak ada.
ikuti semuanya. Jadi kalau sampai rumah tangga kita bermasalah, jawabannya cuma satu, pasti kita sedang tidak ada dalam peraturan itu. Gampang bukan? Pasti. Nah ingat, besok kita akan lanjutkan belajar ini. Kalau menikah, kita jadi suami istri, dengar ya, tidak mungkin terjadi satu salah, satu benar. Itu tidak mungkin. Kalau kita sudah jadi suami istri, satu salah, dua-dua harus ikut salah. Satu benar, dua-dua harus ikut benar. Kenapa begitu? Karena kepala dengan tubuh. Ayo, siapa pernah tersandung? Atau saya balik, siapa seumur hidup belum pernah tersandung? Nggak ada manusia sempurna. Betul? Waktu tersandung, itu apanya yang tersandung? Kakinya, bukan kepalanya. Kepalanya kejeduk namanya. Itu beda. Nah, waktu kita tersandung, waduh sakit bukan? Nggak mungkin kepala maki-maki. Goblok, matamu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat? Ya, mungkin nggak? Kenapa tidak mungkin? Nah, yang nyandung siapa? Tubuh bukan? Kepala ikut sakit, tapi kepala nggak boleh marah. Amin. Jadi kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Jadi suami istri nggak boleh saling nyalahkan, karena harus terima. Maka itu kalau ada yang selingkuh, nggak bisa yang selingkuh disalahkan. Pasti ada andil yang ini tadi. Karena kita satu tubuh. Besok kita akan belajar itu. Ayat terakhir, Yohanes 2. Saudara kita tahu Yohanes 2. Mujizat yang pertama Yesus buat. Betul, air jadi anggur. Betul, di peristiwa apa? Pernikahan. Ternyata ada satu ayat yang luar biasa. Saya temukan itu, saya kagum. Maka itu saya ulangi lagi, saudara, belajar Alkitab melihat dari kacamata pernikahan. Kita akan ketemu kebenaran yang luar biasa. Baca ayat 5. Yohanes 2 ayat 5. Ayo semua baca bareng-bareng, termasuk adik-adik. Kalian belum menikah, perlu kalian harus tahu hukum ini. Sudah? Ke Yohanes 2 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi Yesus katakan apa yang dikatakan kepada kuasa itu. Nah, kalau saudara nggak memperhatikan soal suami istri, ayat itu lewat aja begitu. Kapan di pernikahan kita ada mujizat? Justru karena perkataan Maria ini. Kan para pelayan bingung. Ini kan bukan tempat air minum, ini tempat orang cuci kaki. Betul tidak? Terus kedua suruh ngisi air sumur lagi. Padahal pemimpin pesta, kalau sekarang IO-nya begitulah, itu mintanya anggur. Bingung mereka. Mujizat dalam pernikahan terjadi kalau apa yang dikatakan Yesus kita buat. Apa saja yang dikatakannya, lakukan itu. Pasti ada mujizat dalam rumah tangga kita. Hebat sekali, Ustaz. Saya ulangi lagi. Pokoknya kalau rumah tangga kita ada masalah, pasti kita sedang tidak ada pada peraturan itu. Dan jangan saling nyalakan. Dua-dua pasti sedang salah. Maka itu yang rajin saling nyalakan hari ini harus bertobat, saudara. Karena nggak ada gunanya. Kita kan satu tubuh. Siapa yang sering sakit kepala? Sering bukan? Tapi jangan makan obat-obat painkiller, itu meracuni. Nah begitu kita sakit kepala, capek sudah. Sakit kepalanya nggak habis-habis. Nggak mungkin terus tubuh marah-marah. Bosan aku punya kepala kayak kamu begini. Maksudnya? Dia harus terima. Walaupun kepalanya sakit. Sampai tubuh nggak bisa shopping. Ngerti ya istilahnya? Nah, jadi suami istri nggak boleh saling nyalakan. Malam ini sebelum tidur, kalau masih ada luka-luka karena saling nyalakan, selesaikan di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita dua-dua salah. Pokoknya kalau rumah tangga kita ingin bahagia, ingat Yohanes 2 ayat 5. Apa saja yang disuruhkan, lakukan itu. Apa saja dia perintahkan, lakukan. Pasti air tawar jadi anggur yang paling enak dalam pernikahan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam pernikahan, ya, hal yang paling mutlak adalah komunikasi. Kita lihat, itu mutlak komunikasi itu, sudah. Karena dua orang dari latar belakang berbeda, apalagi laki perempuan. Saudara, makin hari para psikolog itu makin menemukan fakta ini. Sebetulnya laki dan perempuan itu nggak bisa disatukan. Maaf,
maka itu setan kurang ajar menawarkan perkawinan homo dan lesbi. Karena secara psikologis justru itu yang cocok. Laki-laki itu selalu berjalan dengan logikanya, perempuan berjalan dengan emosinya, perasaannya. Maka itu kalau kita mendengar dalam diskusi, dalam pembicaraan apa saja, kalau laki-laki bicara